Boleh perkenalkan nama saya Ian Bane dengan NIM 25290910. Saya di sini akan menjelaskan tentang hipotesis dari mata kuliah statistik terapan dalam pembelajaran. Adapun pengertian dari hipotesis yaitu hipotesis merupakan dugaan yang mungkin benar atau mungkin saja salah. Hipotesis ini akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu sangat tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta yang ditemukan. Hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo atau di bawah, sedangkan tesis dengan bahasa pendirian yang artinya pendirian, pendak pendapatan yang ditegakkan atau kepastian. Artinya, hipotesa merupakan sebuah istilah ilmiah yang digunakan dalam rangka kegiatan ilmiah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa secara sadar, teliti, dan berarah. Jenis-jenis hipotesis ada beberapa. Yang pertama, itu hipotesis tentang perbedaan versus hubungan, di mana hipotesis jenis ini merupakan hipotesis tentang hubungan analitik, yakni secara analisa menyatukan hubungan atau perbedaan satu sifat dengan sifat lainnya. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan adanya hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis kerja versus hipotesis nol, di mana hipotesis kerja ini adalah pernyataan rekaan yang hasil pengujiannya diterima, sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan rekaan yang hasil pengujiannya ditolak. Nah, dalam rangka pengolahan data hipotesis ini disebut hipotesis statistik. Yang ketiga, hipotesis ideal versus consensus atau akal sehat. Hipotesis konsensus biasanya menyatakan hubungan kegiatan terapan, misalnya hubungan antar tenaga kerja dengan luas garapan, atau hubungan antara tenaga kerja dengan jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, sebaliknya, hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks dinamakan dengan hipotesis ideal. Perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat peneliti sebelum mengumpulkan dan menganalisis data, di mana hipotesis ini biasanya dirumuskan berdasarkan teori, hasil penelitian terlebih dahulu, serta kerangka berpikir yang telah disusun. Namun bentuk hipotesis penelitian ini bersifat naratif, konseptual, dan masih kualitatif. Yang artinya, hipotesis ini belum dinyatakan dalam bentuk rumusan atau simbol matematis, tetapi dalam kalimat yang menjelaskan hubungan antar variabel atau perbedaan antar kelompok. Fungsi dari hipotesis penelitian yaitu memberikan arah dan fokus pada penelitian sehingga peneliti tidak keluar dari tujuan awal. Ia juga membantu peneliti menyusun dalam instrumen pengumpulan data, misalnya kuesioner, tes, atau observasi. Nah, jika hipotesis penelitian ini, kita akan bahas tentang hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini, jika hipotesis penelitiannya itu bersifat naratif, maka hipotesis statistik adalah bentuk operasional dari hipotesis tersebut yang ditulis dalam bentuk notasi matematis atau statistik. Tujuan dari hipotesis ini yaitu bisa diuji secara empiris menggunakan data yang diperoleh dari sampel peneliti. Dalam hipotesis statistik selalu ada dua bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau H0, di mana pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan. Sedangkan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1 atau HA, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan atau adanya hubungan sesuai dengan dugaan peneliti. Contohnya dari hipotesis peneliti di atas yaitu H0 berbanding P sama dengan 0, yang artinya tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi akademik. Sedangkan H1 berbanding P
kurang lebih dari nol, yang artinya adanya hubungan antar motivasi belajar dengan prestasi akademik. Nah, hipotesis statistik ini berbentuk dalam hipotesis yang diuji dengan teknik statistik tertentu, misalnya uji korelasi person atau uji T, ANOVA, dan regresi. Adapun faktor-faktor yang menentukan dalam memilih jenis uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian, yang pertama yaitu jenis data atau skala pengukuran. Di mana skala pengukuran ini terbagi atas beberapa. Yang pertama nominal. Nominal yang artinya data kategori tanpa urutan, contohnya jenis kelamin ataupun agama. Ini digunakan untuk uji non-parametrik. Sedangkan ordinal, ordinal ini adalah data kategori dengan urutan. Contohnya tingkat kepuasan dan peringkat. Ini digunakan untuk uji non-parametrik. Yang ketiga, interval dan rasio. Interval dan rasio ini digunakan dalam data numerik yang dapat diukur dengan jarak atau perbandingan, contohnya tinggi badan dan atau nilai tes. Ini dapat diuji parameternya menggunakan tes, ANOVA, atau regresif. Faktor yang kedua itu jumlah kelompok atau sampel, di mana ketika satu sampel uji set sampel satu sampel atau T satu sampel dan Church-Square Goodness of Fit. Yang kedua dua sampel atau independen dan berpasangan. Yang ketiga lebih dari dua sampel yang dapat diuji melalui ANOVA atau Kruskal. Faktor yang ketiga yaitu distribusi data, di mana distribusi data ini jika normal dan memenuhi asumsi parametrik, maka uji parametriknya lebih kuat. Sedangkan jika tidak normal atau data tidak memenuhi asumsi, maka gunakan uji non-parametrik. Yang keempat yaitu jenis hipotesis dan tujuan analisis, di mana yang pertama komparatif atau membandingkan kelompok. Kedua asosiatif atau korelasi, yaitu hubungan antar variabel. Yang ketiga prediktif atau pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Yang kelima faktor ukuran sampel. Yang pertama besar kurang lebih di atas 30, uji parametriknya lebih stabil atau CLTB berlaku. Sedangkan ketika kecil di bawah 30 harus hati-hati. Karena jika distribusi tidak normal, maka gunakan non-parametrik. Yang keenam, faktor yang keenam yaitu idempedensi atau keterikatan data, di mana keterikatan data ini melihat dari dua sisi. Pertama independen, yaitu dua kelompok berbeda, misalnya kelas A versus kelas B, dan yang kedua berpasangan atau dependen, di mana ini diukur pada subjek yang sama sebelum dan sesudah. Faktor yang berikut yaitu asumsi uji statistik, di mana homogenisitasnya variasi dan linearitas serta random sampling yang dilihat. Terima kasih, itu adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.